virus corona ini, serta segera diangkat dari lingkungan kita, negara kita, dan juga negara-negara Islam yang lain. Amin. Setelah kita membahas panjang lebar tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang tempat tinggal yang layak bagi hamba-hambanya, dan Allah SWT jadikan di ujung kehidupan alam ini, alam semesta ini, hanya ada dua tempat kembali, hanya ada dua perkampungan, yaitu perkampungan yang dikhususkan untuk yang baik-baik saja, yang layak dihuni oleh orang-orang yang baik saja, yang tidak ada sedikit pun kecacatan dan keburukan yang ada pada tempat perkampungan itu, yaitu al-jannah wa yadarut tayyibin, yaitu tempat perkampungan yang indah, yang baik, yang mulia. Dan yang kedua, tempat perkampungan yang sangat buruk dan tidak ada penghuni di situ kecuali yang buruk, dan tidak ada layak untuk bisa mensifati tempat itu kecuali yang buruk, yaitu an-nar wa hiya darul khabisi, neraka yang merupakan tempat tinggal segala macam keburukan di situ. Jadi sebelumnya Ibnu Qayyim sudah membahas panjang lebar tentang Allah menciptakan segala makhluknya, lalu dari ciptaan makhluk itu Allah pilihkan, Allah tunjukkan yang terbaiknya. Jadi yang paling mulianya, yang paling utamanya dari sekian makhluknya itu. Lalu kemudian Allah jadikan perumpamaan yang terburuknya itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kemudian yang baik ini Allah SWT dekatkan dengan arsy-Nya. Lalu yang baik ini Allah Ta'ala himpunkan dengan semua yang baik-baik, sehingga kebaikan-kebaikan itu dengan sendirinya akan menyatu. Begitu juga dengan keburukan-keburukan ini akan menyatu. Tidak ada pada makhluk yang baik-baiknya itu, melainkan semua menjadi keutamaan-keutamaan. Begitu juga dengan tidak ada pada makhluknya yang buruk-buruk itu, melainkan dijadikan semuanya itu menjadi keburukan. Lalu yang baik-baik ini dijadikan tempat tersendiri, dan yang buruk tempat tersendiri. Tetapi di antara makhluknya itu ada yang masih bercampur kebaikan dan keburukan. Sampai di akhirnya, sampai di penghujung kehidupannya, maka yang masih bercampur ini kemudian diperlukan pembersihan, sehingga jelaslah ada yang bisa dibersihkan, ada yang tidak dibersihkan. Nah, untuk membersihkan itu diperlukan pembakaran. Maka pembakaran itu neraka, ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian dengan pembagian-pembagian itu, akal manusia sampai kepada pemahaman, pengertian, sehingga akan mengagumi apa yang menjadi ciptaan Allah Taala. Jadi di situ disebutkan fasubhana man bahrat hikmatu al-uqul wal albab. Maha suci Allah Taala yang sangat indah hikmahnya, yang mengagumkan, yang menyilaukan akal pikiran manusia, sehingga fitrah manusia menyaksikan, akal-akal manusia menjadi saksi, menjadi bukti bi annahu ahkamul hakimin. Allah Taala maha adil bijaksana, dan dialah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. La ilaha illahu, tidak ada yang berada sembah kecuali dialah Allah Taala. Lalu kemudian bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, fi anna ma'rifatul rasul min ahmi daruratil ibad, bahwa kebutuhan manusia untuk mengetahui terhadap pentingnya Rasul utusan Allah Ta'ala merupakan darurat,
kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh manusia. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini? Wa min huna ta'lam ittirar al-ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rasul. Setelah penjelasan panjang lebar ini, kita akan mengetahui betapa perlunya manusia kepada pengetahuan tentang Rasul, dan keperluan itu fawqa kulli darurah, ini di atas segala kepentingan yang diperlukan oleh manusia. Jadi tidak ada yang melebihi kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang bisa melebihi kebutuhannya terhadap Rasul. Jadi kita ini memerlukan Rasul, kita ini memerlukan yang menjadi petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqihi fima akhbara bihi, dan kebutuhan untuk mempercayainya. Sangat diperlukan kita untuk percaya kepada Rasul terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, wa ta'atihi fima amar, dan kebutuhan terhadap mentaati Rasul terhadap apa saja yang diperintahkan. Fa innahu la sabila ila sa'ada wal falah la fid dunya wa la fil akhirah illa ala aydir rusul. Dan tidak ada yang bisa menuju tercapainya jalan kebahagiaan, jalan kemenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat, melainkan dengan melalui perantaraan Rasul ini. Apa yang bisa terbaca karena sesi dalam titik D5 A5 harusnya 4 ya. Ittirar al-ibad ila ma'rifatir Rasul. Jadi di sini pemahaman kita mendapat pemahaman yang luar biasa. Wala sabila ila ma'rifatit tayyib wal khabis ala tafsil illa min jihatihim, dan tidak mungkin ada cara untuk bisa mengetahui yang baik dan yang buruk secara rinci, secara detail, kecuali dari penjelasan Rasul. Wala yunalu ridawahil battah illa ala aydihim fatayyib min al-a'mal wal aqwal wal akhlaq laisa illa hadihim wa ma ja'u bihi. Dan tidak mungkin seseorang itu mendapat ridha Allah sama sekali kecuali melalui perantaraan tangan-tangan Rasul. Oleh karena itu, yang baik dari perbuatan, perkataan, akhlak tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dari petunjuk Rasul dan apa-apa yang dibawakan oleh Rasul. Jadi definisi kebaikan itu tidak bisa dari orang lain kecuali Rasul. Yang baik, yang buruk dalam hidup ini itu hanya yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seluruh umat manusia di dunia berhimpun membuat satu definisi, membuat satu nilai istilah bahwa ini sepakat baik, ini sepakat buruk, tidak akan bisa mencapai derajat kebenaran kecuali melalui perantaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum al-mizan ar-rajih alladhi ala aqwalihim wa amalihim wa akhlaqihim tuzanul aqwal wal akhlaq wal amal. Dan mereka itulah, para Rasul itu merupakan timbangan yang akurat, alladzi ala aqwalihim, yang di atas petunjuk perkataannya lah, perbuatannya lah, akhlaknya lah, karakternya lah, akan ditunjukkan bahwa amal perbuatan itu akan dijadikan sebagai timbangan, sebagai ukuran. Nah, ukurannya itu sudah sesuai dengan Rasul tidak? Ukurannya itu sudah tepat dengan apa yang dibawa Rasul tidak? Begitu. Wa
wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal. Dan dengan cara mengikuti Rasul itulah akan bisa diketahui orang ini mendapat petunjuk, orang ini di dalam petunjuk, atau orang ini dalam kesesatan. Jadi Rasul ini luar biasa memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan ukuran kepada kita. Fad-daruratu ilaihim a'zamu min daruratil badan ila ruhi. Oleh karena itu darurat kita, kebutuhan kita kepada Rasul itu lebih darurat lagi, lebih butuh lagi daripada perlunya badan kepada roh. Badan ini hanya bisa berarti, bernilai kalau ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, badan itu sudah dibuang, dikuburkan. Tetapi keperluan kita terhadap Rasul itu, kata Ibnu Qayyim, lebih perlu kepada Rasul. Wal ainu ila nuriha, dan mata itu hanya bisa berfungsi kalau ada cahaya. Kalau tidak ada sedikit pun cahaya, tidak ada berguna mata itu. Tetapi kebutuhan manusia kepada Rasul lebih besar daripada mata ini membutuhkan cahaya itu. Waruh ila hayatiha, dan roh kepada kehidupannya. Tetap lebih perlu Rasul, apa yang diperlukan oleh manusia terhadap Rasul itu. Fa ayyu daruratin wa hajatin furidat fa daruratul abdi wa hajati ila rusul fawqaha bikasir. Apa saja kebutuhan manusia yang mendesak, tidak ada yang bisa mengalahkan kebutuhan hamba terhadap Rasul, dan yang lebih besar lagi daripada itu. Wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hadiyu wa ma ja'a bihi an tarfati 'ainin fasudda qalbuka wa sarakal haud idza faraqal ma. Oleh karena itu, apa pandangan kita ketika seseorang itu tidak berada di dalam petunjuknya Rasul? Pasti akan dalam kesesatan. Sehingga diibaratkan Ibnu Qayyim seperti ikan yang dikeluarkan dari air, wa wudi'a fi mirqalah, lalu diletakkan di atas wajan, di atas kuali yang mendidih airnya, yang mendidih minyaknya itu. Pasti kabut. Nah, begitulah keadaan manusia ketika dia tidak mengenal Rasul, mengenal kebenaran itu. Fahalul abdi inda mufaraqati qalbihi lama ja'a bil rasul kahadil hal. Oleh karena itu hati manusia ketika tidak menemukan petunjuk dari Rasul itu, begitulah keadaannya, goncang, bal a'lam, bahkan lebih besar lagi, dahsyat lagi pengaruhnya. Walakin la yuhassu bihadza illa qalbun hayy. Tetapi tidak bisa dirasakan itu kecuali dengan hati yang hidup. Hati manusia yang hidup itu bisa merasakan, oh ini orang dalam keadaan kalutan, kekacauan gitu. Wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini mi'laqatan bihadin nabi, apabila kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu sangat tergantung kepada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yajibu ala kullin atau kulli min man nasaha nafsahu, maka wajib ke atas siapa saja yang bisa memberikan nasihat kepada dirinya, wa habba najatuha wa sadatuha, dan lebih mencintai keselamatannya, kebahagiaannya untuk jiwanya, ayya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi, maka dia harus mengetahui Rasul itu, petunjuk-petunjuknya, bahkan sejarah hidupnya, bahkan kisah-kisah yang dilalui oleh setiap Rasul itu, dan keadaannya, ma yakhruju bihi anil jahilina bihi, yang bisa membedakan, mengeluarkan dari kejahiliaan. Jadi selama orang itu tidak bisa mengenali Rasulnya, tidak bisa mengikuti Rasulnya, maka dia dilabel dengan kejahiliaan. Wa yadkhulu bihi fi idadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi, lalu kemudian dia masuk ke dalam golongannya, pengikutnya,
kelompoknya. Wan nasu fi hadza baina mustaqil wa mustaksir wa mahrum, dan dalam keadaan ini manusia tergolong menjadi orang yang minoritas, mayoritas, atau orang yang terhalang dari keduanya itu. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Oleh karena itu keutamaan itu semuanya di tangan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha mempunyai keutamaan yang besar. Bahwa ditegaskan di sini kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia itu sangat-sangat ditentukan oleh pengetahuannya terhadap Rasul, petunjuk Rasul, jalan hidup yang ditempuh oleh Rasul. Mustahil, bisa dikatakan menurut ini mustahil seseorang itu bisa menemukan kebahagiaan hidupnya, kesuksesan hidupnya, melainkan dengan cara mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasul ini mempunyai fungsi, mempunyai peran yang sangat besar. Dia menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW yang baik bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan juga datangnya hari akhir, serta berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi Allah sudah mengistiadatkan seperti itu, bahwa ada teladan, ada contoh yang baik yang harus manusia, hamba-hamba lainnya itu mengikuti Nabi SAW untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Disitulah Allah ya, selain pemberitahuan, informasi, tapi juga perintah. Sebab itu mengandung kalimat perintah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, dan Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan itu. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum, sungguh aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya, jami'ah, alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Allah yang mempunyai atau yang baginya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu yuhyi wa yumiit. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Yang ummi di sini kalau diterjemahkan yang sebenarnya itu adalah yang innocent, yang tidak mengerti menulis, tidak mengerti membaca, tapi bisa mendapatkan wahyu, bisa mendapatkan ilmu yang membuktikan bahwa dia itu seorang rasul. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'u la'allakum tahtadun, ikutilah dia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi ini merupakan satu pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan ke atas umat yang sangat terbelakang peradabannya. Di tanah Arab yang waktu itu tidak ada disangka di situ akan ada peradaban gitu, yang masyarakatnya sangat terbelakang, yang kehidupannya itu pembunuhan,
perampokan, penculikan, perkosaan, segala macam keburukan terkumpul di situ semuanya. Dan Nabi SAW satu-satunya yang mengistiharkan di tengah kelompok masyarakat yang rusak begitu, saya sebagai seorang rasul begitu. Dan hanya ketika itu dipercayai, diimani oleh 4 orang, satu istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu, lalu kemudian seorang kawannya Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian 2 orang anak kecil, Sayyidina Ali dan siapa itu. Yang 4 orang inilah kemudian berkembang sedikit-sedikit. Itu menunjukkan betapa hebatnya. Nah, itu Islam mempercayai melalui perantaraan para ulama inilah menjelaskan bahwa mustahil bisa mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat nanti kecuali dengan perantaraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang unik yang diungkapkan oleh seorang orientalis yang mengarang buku The 100 tokoh isinya 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Itu ketika menulis tentang manusia yang paling berpengaruh di dunia ini terhadap peradaban dunia, ternyata dari 100 tokoh itu yang pertama disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini mengagumkan, dia orientalis. Tapi orientalis pun ada 2 kelompok, orientalis yang jujur dan orang-orang orientalis yang memang tujuannya untuk membuat makar, untuk membuat pemalsuan sejarah gitu. Tapi ini di antara orientalis yang jujur gitu ya. Namanya Michael Hart. Lalu kemudian bukunya itu sangat heboh karena betul-betul memberikan pencerahan sehingga diprotes oleh orang-orang Kristen karena dia seorang Kristen yang lahir di New York, kemudian mempunyai karya-karya yang sangat bagus. Dan buku yang satu ini, The 100, menetapkan ada buku lengkap Indonesia lupa itu, The Most Influencing Person, manusia yang paling berpengaruh gitu ya. Dia karya-karyanya luar biasa. Setelah 23 tahun melakukan penelitian itu, 23 tahun melakukan penelitian, dan orang-orang seperti ini kalau melakukan penelitian luar biasa, serius, sungguh-sungguh gitu. Dia menetapkan, memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling hebat, yang paling berpengaruh. Lalu dicemoohlah dia, dihinalah dia, kucilkanlah dia, diseranglah dia pendapat-pendapatnya itu. Lalu kemudian suatu ketika diundang ke London untuk memberikan seminar tentang bukunya itu, dan dia memberikan speech yang sangat luar biasa. Ketika dihujat, ketika ditanya, ketika dipermasalahkan apa hasil karya, hasil penelitiannya selama 23 tahun itu, dia menjawab dengan mudahnya bahwa ketika kondisi Arab ketika itu yang jauh dari peradaban, yang sangat tertinggal, yang belum pernah ada seorang nabi pun yang diutus di situ, yang dari kelompok masyarakat pengembala, yang pengembala itu ya kehidupannya kasar begitulah. Tiba-tiba dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi yang didustakan oleh seluruh masyarakatnya kecuali hanya 4 orang itu. Lalu kemudian dia dengan sejujurnya, dengan membawa kebenaran yang dia bawa, satu persatu umatnya diajar. Lalu kemudian dia diusir oleh masyarakatnya, lalu dia berhijrah ke Madinah, dan dakwahnya itu berkembang terus sampai sekarang.
Bahkan pengikutnya 1 miliar lebih sekarang ini, sepertiga dari penduduk dunia. Yang bukti-bukti sejarahnya semuanya masih ada, masih jelas, masih lengkap, dan bisa bertahan sampai 1440 sekian tahun. Kalau ajaran yang dibawa itu suatu kebohongan, tidak mungkin bisa bertahan. Kalau dia itu berdusta atas nama agama, tidak akan mungkin bisa dipercaya sampai 1 miliar manusia. Tidak mungkin. Jadi terdiamlah satu auditorium itu, dan tidak ada satupun yang protes setelah mendapatkan penjelasan itu. Masih ada sisa-sisa sejarahnya, ada Mekah, ada Madinah, ada kita tinggalkannya sampai sekarang, dan kita itu isinya hanya tantangan siapa yang bisa bisa membuat karangan semisal kita ini, silakan. Sampai sekarang belum ada yang mampu membuat. Dan itu banyak disampaikan oleh orang-orang orientalis yang lainnya. Nah, di antaranya adalah John L. Esposito. John L. Esposito ini pernah saya ikut dalam seminarnya di Kuala Lumpur, yang menyampaikan keunikan dan keutamaan, keistimewaan ajaran Islam. Sangat mengagumkan. Kalau itu disampaikan oleh seorang ulama, wajar gitu. Ulama Islam setingkat Ibnu Qayyim, setingkat Al-Ghazali, barangkali seperti itu, Abdul Rahman seperti itu mungkin. Tapi ini seorang orientalis mau menyampaikan tentang sisi-sisi indah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengagumkan. Kami satu auditorium itu menyangka dia itu orang Islam, dan dia sudah betul-betul bisa merasakan dirinya itu sebagai orang Islam gitu. Lalu kemudian di ujung cerita itu kami semua bertanya, kenapa Anda tidak masuk Islam saja gitu kan? Dia menjawab dengan mudah saja, sesungguhnya petunjuk itu sangat mahal dan saya belum mendapatkan itu. Hidayah itu sangat mahal dan saya belum mendapatkan itu. Doakanlah untuk kami gitu. Jadi secara ilmu luar biasa, bisa mengetahui sisi-sisi indahnya Rasul, tapi ternyata nggak semua orang bisa mendapatkan petunjuk itu. Ya sama di zaman permulaan dakwah, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengagumi keindahan akhlaknya Rasul SAW, luar biasa. Tapi untuk mengakui bahwa Nabi itu seorang Rasul, itu yang agak berat, dan banyak di kalangan tokoh-tokoh Quraisy yang seperti itu. Ya, dia mengatakan memang Nabi Muhammad SAW itu sangat berhasil membangunkan peradaban besar di dunia ini yang melebihi peradaban yang lain. Nah, Michael Hart juga begitu, menyampaikan demikian. Afdalur Rahman itu membahas tentang sisi-sisi indahnya kehidupan Rasulullah SAW, kepribadian itu panjang lebar dalam kitabnya Ensiklopedia Muhammad. Beliau sebagai seorang negarawan, beliau sebagai seorang pahlawan perang, sebagai kepala keluarga, sebagai ahli ekonomi. Jadi diterangkan di situ Nabi Muhammad itu walaupun menampilkan dirinya sederhana, dia itu seorang konglomerat yang luar biasa kaya raya. Di usia 25 tahun itu sudah menjadi orang kaya, mungkin terkaya di lingkungan Arab itu, sebagai pedagang sukses gitu ya, berkolaborasi dengan Khadijah binti Khuwailid ketika itu, dan memutuskan untuk memulai pernikahan di usia 25 tahun itu dengan mahar 100 ekor unta. Sampai pamannya Abu Thalib ketika menikahkan itu hampir gak percaya, sebanyak ini maharnya. Saya yakin di Belakasa belum ada orang yang berani menikah dengan mahar 100 ekor unta.
Satu ekor onta itu seharga pajirunya siapa itu? Kawan kita ini. Waktu itu 100 ekor onta yang bukan onta biasa, ini onta yang sangat nyawa karena untuk perdagangan gitu kan. Rata-rata di sini nih kayaknya angkat alat sholat saja gitu. Nah, saya juga begitu setelah angkat alat sholat gitu. Itu menunjukkan itu uang mahar. Mahar itu artinya pemberian sukarela kepada calon istri supaya istri itu bisa diajak untuk menikah. Definisi mahar itu hadiah yang nggak boleh diambil lagi. Dan Siti Khadijah ketika itu juga kaya raya gitu. Jadi baru usia 25 tahun sukses luar biasa. Ketika umur 40 tahun sampai selesai tugas kenabian itu tidak ada kerja lagi di Nabi SAW. Hanya fokus untuk ibadah. Bahkan hartanya itu dihabiskan untuk berdakwah. Nah di sisi itu banyak orang yang tidak mengerti. Dipikirnya Nabi Muhammad SAW itu miskin, sederhana. Nah, miskinnya Nabi, sederhana Nabi itu pilihan. Intinya dalam kitab ini mengagumkan sekali perbedaan di sini. Banyak lagi orientalis yang lain yang ketika menyebutkan sejarah sisi-sisi Nabi Muhammad SAW itu, dia dapat kekuatan yang luar biasa, mendapatkan contoh, mendapatkan pengalaman hidup dari sisi kehidupan Nabi SAW. Intinya siapa saja yang mau mempelajari kehidupan Nabi SAW lalu kemudian mendapati pelajaran, petunjuk, hidayah dari sisi kehidupan Nabi SAW itu, dia akan bisa menyelesaikan seluruh kesulitan dalam hidupnya. Dia akan bisa menemukan jalan untuk mengentaskan segala permasalahan dalam kehidupan apa saja, sampai dalam masalah menghadapi pandemi ini Nabi SAW itu sudah mengajarkan yang terbaiknya. Dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang idza waqa'a bi ardin wa antum walastum biha, apabila itu terjadi di satu wilayah yang kalian tidak berada di dalamnya, jangan memasukinya. Fala tahbitu 'alaiha, jangan kalian masuk ke kawasan itu. Dan apabila kalian berada dalam kawasan yang sedang terjadi pandemi itu, jangan kalian keluar dari wilayah itu. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran itu, begitulah cara yang paling efektif untuk memutus rantai penularan itu. Karena pandemi itu dia hanya perlu beberapa hari saja. Kalau sudah tidak berjangkit, tidak menular, selesai sudah. Dan itu dibenarkan oleh para ahli medis dalam hal ini, dan tinggal menunggu masyarakatnya apakah patuh taat terhadap peraturan itu. Jadi Nabi SAW sudah memberikan yang terbaiknya, menunjukkan yang terbaik, yang mengagumkan. Bahkan dalam pembahasan para malaikat pun kagum kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun kagum kepada para malaikat itu. Dan saling mengagumi, saling bisa memberikan sinergi kebaikan-kebaikan itu. Intinya dalam definisi hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia terhadap rasul ini, manusia pada dasarnya ada kecenderungan untuk menjadikan orang yang terbaik di dalam kehidupan ini sebagai contoh, sebagai teladan. Itu memang naluri manusia, tabiat manusia. Dan manusia itu makhluk yang bersosial. Pasti dalam bersosial itu akan ada orang yang dijadikan sebagai pemimpin, akan ada orang yang dijadikan sebagai serikat, sebagai kawan untuk bisa bekerja sama, sebagai partner dan sebagainya. Dan pasti ada yang bisa dijadikan sebagai pemimpin teladan yang akan mengatur kehidupan ini. Nah, itu namanya fitrah manusia. Nah, kenapa manusia membutuhkan Rasul? Karena manusia menginginkan supaya bisa mengenali. Karena tabiat manusia itu pasti ada
sesuatu zat yang akan diagungkan, lalu zat itu akan disembah, akan dijadikan sebagai kekuatan dalam dirinya. Itu tabiat manusia untuk bisa mengenali Tuhannya. Lalu kemudian supaya manusia bisa mengetahui cara beribadah kepada Tuhan itu bagaimana. Kalau tidak ada perantaraan Rasul ini, nah itulah yang kemudian jadi sesat. Dia menyembah, malah menyembah kepada sesuatu yang menyesatkan. Jadi Nyi Idul lah, gitu kan, Dewi Sri lah, kemudian apa-apalah yang akan disembah itu, kalau tanpa perantaraan Rasul, dia menjadi sesat. Dan manusia itu pada fitrahnya, tabiatnya ingin membangun kehidupan yang terstruktur, yang teratur, yang ideal, dan itu semuanya tidak mungkin tanpa melalui perantaraan para Rasul. Maka hidayah Rasul, petunjuk Rasul itu sangat diperlukan, melebihi keperluan dirinya sendiri kepada kehidupan, kepada nyawa, kepada segala macam. Lalu kemudian dengan perantaraan Rasul itu manusia bisa mengenali Tuhannya, bisa beribadah dengan cara yang benar, dan bisa mengetahui panduan hidup, cara hidup yang sebaik-baiknya. Dan disitulah kemudian manusia mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan ini yang disebut sebagai itulah bentuk ibadah manusia. Jadi kebutuhan kita kepada Rasul itu seperti mana kita untuk menuju ke suatu tujuan, satu tempat, kita perlu ada map, kita perlu ada peta. Seperti Google Map. Nah, betapa sekarang ini dengan Google Map itu kemana saja tempatnya kita tuju sangat memudahkan. Nah, petunjuk dari Rasul SAW seperti itu. Kalau bukan karena itu, maka kita tidak akan bisa sampai pada tempat tujuan kita, tidak akan bisa sampai. Dan itu yang disebut dengan petunjuk Rasul SAW ini menjadi satu energi positif untuk mengaktifkan imajinasi kita sampai pada tujuan itu. Jadi Al-Quran itu semuanya adalah energi positif untuk kita mengaktifkan imajinasi kita supaya sampai ke surga, supaya selamat dunia akhirat, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan semuanya itu. Oleh karena itu, kita semuanya ini ya dengan sendirinya akan bisa memahami, wajib membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, Nabi yang Allah Taala utuskan kepada kita semuanya. Wajib tahu apa-apa yang menjadi sisi-sisi indahnya, sisi-sisi positifnya Nabi Muhammad SAW itu. Orang orientalis saja mau mempelajari itu dan bahkan melakukan penelitian selama 23 tahun. 23 tahun itu nggak mudah itu siang malam mempelajari, meneliti, karena dia mendapatkan kenikmatan di situ. Ya paling tidak kita baca bukunya Michael Hart itulah. Itu padahal satu buku saja dan satu sisi saja dari Muhammad SAW diletakkan di nomor pertama itu. Bagaimana kalau buku sejarah Nabi Muhammad yang lainnya seperti yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi, Hayatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah riwayat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak lagi dapat kita tarik pelajaran dari situ. Yang anehnya oleh Michael Hart, nomor pertama disebut Nabi Muhammad SAW, nomor kedua itu yang menemukan gravitasi bumi itu Isaac Newton. Itu yang nomor 2. Nomor 3 baru Isa Al-Masih. Itu menariknya di situ. Jadi ya memang pengaruhnya Nabi Muhammad SAW dahsyat, luar biasa. Bahkan Nabi Musa itu diletakkan nomor sekian puluh berapa gitu. Nomor 3, nomor 4-nya itu orang Buddha. Yang berikutnya Konghucu. Walaupun di nomor sekian puluh 30-an itu ada Sayyidina Umar.
Yang berikutnya lagi ada Abu Bakar. Karena memang orang yang sangat berpengaruh kepada peradaban dunia sampai sekarang. Di situ disebutkan, diceritakan apa-apa saja hasil ijtihadnya Sayyidina Umar itu yang sangat bermanfaat, yang dijadikan sebagai panduan hukum manusia. Kayaknya harus kita punya buku itu. Intinya orang Islam itu harus baca dan harus tahu kelebihan Nabi kita SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri memberitahu, barang siapa yang mencintai diriku, selalu menyebut namaku dan bersalawat kepadaku, paling tidak akan dimudahkan jalan hidupnya di dunia dan akan dibebaskan dari segala macam kesulitan hidup. Nah, itu janji Nabi SAW. Kesulitan hidup, kepapaan hidup, keruwetan hidup, dan akan menjadi sebab masuknya surga seseorang. Kurang apa lagi gitu. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan itu sampai kebutuhan kita kepada Rasulullah SAW itu lebih besar daripada kebutuhan badan ini kepada rohnya. Kebutuhan mata untuk bisa berfungsi itu melihat cahaya dengan cahaya. Kebutuhan roh kepada kehidupan itu sendiri. Ini satu pernyataan yang sangat dalam gitu. Intinya kita masih dikaruniakan setelah waktu kesempatan ini kita mencari hal-hal yang prioritas dalam hidup. Nah, Ibnu Qayyim memberitahukan ini prioritas dalam kehidupan kita. Wajib tahu kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib tahu kita tentang apa-apa yang menjadi istimewanya Nabi SAW dan yang memberikan kesan positif, bisa memberikan energi positif untuk mengaktifkan sel-sel kehidupan kita ini dalam meraih kebahagiaan, kesuksesan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pagi ini itu yang kita menjadi pembahasan pertama kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada tambahan, ada ulasan, ada pertanyaan, dipersilakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, barangkali ada pertanyaan? Silakan tambahan, ulasan. Dan setelah pembahasan ini kita sedikit-sedikit ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi melakukan ini? Kenapa Nabi memprioritaskan ini dalam perjalanan dakwahnya, sampai hijrahnya, sampai ibadah-ibadah. Jadi tahapan-tahapan ibadah yang pertama kali itu adalah sholat. Sebelumnya sholat tidak menjadi satu kewajiban. Selama di Mekah itu salat tidak menjadi satu kewajiban, melainkan setelah di akhir, setelah Isra Mi'raj Nabi SAW, baru itu menjadi kewajiban. Lalu kemudian di Madinah diatur kembali. Jadi salat di Mekah itu cuma 2 rakaat. Setelah hijrah ke Madinah baru dirubah menjadi 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Jadi ada prioritas. Kenapa Nabi SAW mempunyai penulis-penulis yang banyak jumlahnya? Setiap ada peristiwa Nabi SAW merintahkan pada penulisnya itu untuk merekam, untuk menuliskan. Terus begitu. Padahal ketika itu peradaban tidak ada gitu. Nabi SAW merintahkan para penulisnya ini untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa-bahasa yang ada di sekitar Madinah itu. Dan dalam waktu yang singkat para sahabat itu bisa menguasai bahasa-bahasa itu gitu. Ini karena di situ ada kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dan seterusnya. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Kita tutup dengan tasbih ibarat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.